Salam, oi. Ini kisah dari Papua. Tau Jatua adalah seorang lelaki yang tinggal di dekat Sungai Tami pada masa lampau. Istri Tau Jatua tengah hamil tua. Tak berapa lama lagi akan melahirkan. Tau Jatua sangat khawatir istrinya itu akan mengalami kesulitan ketika melahirkan. Untuk mengatasi kesulitan itu, ia membutuhkan rumput air yang tumbuh di Sungai Tami. Rumput air itu akan direbusnya dan air rebusannya untuk minuman istrinya. Ketika Tau Jatua berada di Sungai Tami, tengah sibuk mencari rumput air, ia mendengar suara mencurigakan di sebelah belakangnya. Seketika ia menoleh, tak terperikan keterkejutannya. Di hadapannya berdiri seekor buaya besar. Tau Jatua sangat takut. Tubuhnya gemetar hebat. Ia hampir pingsan karena ketakutannya. Tidak ada lagi kesempatan baginya untuk menghindar atau melarikan diri jika buaya besar itu menyerangnya. Ia tak lagi dapat bergerak, seperti pasrah menerima. Dalam ketakutannya yang sangat, Tau Jatua memperhatikan buaya besar itu. Aneh, buaya besar itu tidak seperti buaya-buaya yang pernah dilihat Tau Jatua sebelumnya. Pada punggung buaya besar itu terdapat bulu-bulu indah dari burung kasuari. Ketika buaya itu bergerak, ia terlihat sangat menakutkan. Namun, buaya besar itu tampaknya tidak berniat menyerang Tau Jatua. Ia hanya bergerak perlahan-lahan mendekati Tau Jatua. Tau Jatua kian ketakutan. Mendadak buaya besar itu berujar, "Jangan engkau takut, namaku Watue, aku tidak akan menyerangmu." "Namaku Tau Jatua," Tau Jatua berujar terbata-bata. "Tau Jatua, apa yang tengah engkau cari di sungai ini?" Tau Jatua lantas menjelaskan kepentingannya di Sungai Tami itu. Katanya, "Aku sedang mencari rumput air yang kugunakan untuk membantu persalinan istriku." "Tidak usah engkau khawatir," kata Watue. "Sekarang pulanglah. Nanti malam aku akan datang ke rumahmu untuk menolong persalinan istrimu itu." Tau Jatua bergegas kembali ke rumahnya. Kejadian mengejutkan yang dialaminya itu diceritakannya kepada istrinya. "Buaya besar itu nanti malam akan datang ke rumah kita untuk menolong persalinanmu." Pada malam harinya, Watue memenuhi janjinya untuk datang ke rumah Tau Jatua. Dengan kekuatan saktinya, Watue membantu persalinan istri Tau Jatua. Persalinan pun lancar. Anak Tau Jatua telah lahir dengan selamat, seorang bayi lelaki. Tau Jatua memberi nama anaknya itu Naroura. "Tau Jatua, ketahuilah anakmu ini nanti akan menjadi seorang pemburu yang tangguh," kata Watue. "Namun ingatlah baik-baik, engkau dan anak keturunanmu nanti hendaklah tidak membunuh dan memakan dagingku. Jika engkau dapati kelak aku terbunuh, ambillah kantung air seniku. Bawalah kantung air seniku itu ke puncak gunung Sankria. Di puncak gunung Sankria itu engkau akan bertemu dengan manusia langit. Ia akan memberi petunjuk berharga untuk engkau lakukan. Ingatlah baik-baik, jika engkau atau anak keturunanmu melanggar pantangan untuk membunuh atau memakan dagingku, niscaya engkau dan anak keturunanmu semuanya akan menemui kematian." Sejak saat itu, Tau Jatua dan anak keturunannya berjanji untuk memegang teguh pesan Watue. Tau Jatua dan anak keturunannya tidak hanya menghindari untuk membunuh dan memakan daging buaya, namun mereka juga berusaha keras melindungi Watue dan buaya-buaya lainnya yang hidup di sekitar Sungai Tami dari incaran para pemburu. Pesan moral dari kisah ini adalah, kelestarian lingkungan hidup hendaklah kita jaga baik-baik. Keberadaan hewan dan juga tanaman di dunia ini hendaklah dijaga dan dilestarikan demi kebaikan bersama. Salam, oi.